Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sungguh bahagia rasanya. Akhirnya dini hari tadi kita bisa menang lawan Empoli. Menangis. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Kita masuk ke lapangan dengan optimisme luar biasa habis menghajar kakak tiri 3-0. Tahu-tahu pertandingan dimulai dengan tidak baik-baik saja. Everything is going wrong. Barella tampil energik di awal-awal. Tapi semakin kesini kok semakin kesana. Parah, emosinya Barella sudah tidak bisa terkendalikan, kembali ke settingan pabrik, emosi, komplain terus. Aduh, akhirnya dapat kartu kuning dan akhirnya dia diganti. Menurutku sudah tepat sih, karena memang dengan emosi dia yang meledak-ledak itu, kartu kuning kedua itu tinggal tunggu waktu saja. Kemudian aku mau bahas khusus Milan Skriniar terkait dengan dia mau pindah, performa dia juga, tapi lebih baik aku akan ini aja tinjau secara umum saja pertandingan. Tapi sebelum itu, sebelum bahas gimana jalannya pertandingan, ini ada wawancara menarik antara agennya Skriniar, si Roberto Sistici dengan Taylor Nord. Dia menjelaskan lah gimana perjalanan Skriniar. Nggak ada yang terlalu penting sih. Tidak ada hal yang belum pernah kita bahas, tidak ada hal yang baru. Yang jelas memang musim lalu ketika Skriniar itu sudah kontraknya tinggal setahun, sebenarnya Skriniar ini menurut si agen ya, sebenarnya si Skriniar sudah siap untuk negosiasi kontrak baru. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Inter malah memasukkan Skriniar ke daftar jual. Kalau kawan-kawan ingat waktu itu Skriniar menolak untuk pindah, tapi pada akhirnya dia ya udah terserah klub aja gimana. Cuma akhirnya waktu itu kalau kawan-kawan masih ingat, Stefan Zhang menyuntikkan dana berapa ya, 100 juta atau berapa. Akhirnya kebetulan juga duit yang diminta untuk harga Milan Skriniar itu tidak bisa dipenuhi oleh PSG, akhirnya gagal kan. Nah sekarang agennya juga menekankan bahwa Inter lah yang meletakkan Skriniar di daftar jual. Intinya dia mau nyalahin Inter gitu sih. Ya kalau mau ngomong salah-salahan ya memang ada salahnya Inter. Kalau dari sisi ekonomi kan jelas Inter lagi kesulitan keuangan. Kalau Inter memperpanjang kontrak Skriniar, otomatis mesti ngasih bonus juga kan, mungkin 5-10 juta euro. Itu kan pengeluaran lagi, dibandingkan kalau bisa menjual Skriniar waktu itu 60 atau 70 juta, ya kan namanya orang lagi kepepet, jelas Inter lebih condong ke arah ngejual. Tapi ya sudah, gimana, nasi menjadi bubur, mau gimana lagi kan. Dari agen yang diomongkan juga gimana ini, gimana. Lalu gimana, apakah Skriniar masih ada kemungkinan untuk memperpanjang kontrak di Inter? Secara garis besar atau intinya sih si agen bilang as per now untuk sekarang ini sih tidak ada kemungkinan. Jadi ya seperti yang aku bilang, kemarin aku bilang 95% Skriniar sudah pasti pindah. Sekarang naik jadi 99%, sudah agennya ngomong gitu. Walaupun ya agennya ngomong dengan sangat berhati-hati supaya tidak terjadi polemik kan, karena ada kemungkinan Inter masih akan mempertahankan Skriniar sampai kontraknya habis. Tapi PSG rupanya nge-push supaya bisa Januari ini diselesaikan. Aku sudah yang mana aja terserah, sudah males dengan drama Skriniar ini, karena di satu sisi ya respect lah, terserah dia mau gimana, tapi di sisi lain juga capek Pak, ini juga mempengaruhi ruang ganti, apalagi dia statusnya kapten. Inzaghi juga sudah bilang dia tetap kapten, dia tetap profesional. Ya memang benar sih di latihan sama seperti Perisic kan, walaupun kontrak udah mau habis tetap profesional, tetap mempersembahkan yang terbaik, bla bla bla, itulah klise gitu. Nah cuma masalahnya adalah yang menarik
pertandingan kemarin di awal Skriniar tampil cukup bagus, kemudian ada penurunan. Yang paling bermasalah adalah kartu kuning kedua itu. Inzaghi punya komentar menarik. Ini pertama kali dalam karir saya sebagai pelatih, anak buah saya dapat kartu kuning kedua dalam waktu berapa? 35 menit, 37 atau sekian. Ini pertama kalinya. Seperti kita tahu, Inzaghi itu kalau ada pemain yang kena kartu kuning hampir selalu pasti diganti kan. Kemarin belum sempat diganti, tahu-tahu udah kena kartu kuning kedua. Dan fakta menarik berikutnya adalah kartu kuning kedua yang berujung kartu merah itu adalah kartu merah pertama yang diterima Skriniar selama 8 musim membela Inter. 8 musim kalau nggak salah ya. Dia kan masuk Inter 2017. Coba hitung, aku lagi malas ngitung, lagi mumet. Pokoknya itu yang kemarin itu adalah kartu merah pertama dia. Apakah ini suatu kebetulan? Aku nggak mau berspekulasi terlalu jauh. Yang jelas kemarin itu dari sisi setelah lihat replay, si Caputo itu datang dari belakang. Skriniar sudah ngangkat kaki duluan, jadi menurutku agak kurang layak sih dia dapat kartu kuning. Ya gimana datangnya dari belakang, walaupun di sisi lain kalau mau argue juga bola seperti itu kurang pantas naikin kaki setinggi itu, kecuali mau salto gitu kan. Ya mungkin Caputo melihat kesempatan ini karena dia sudah kena kartu kuning, dengan dia juga sudah cedera kepala, jadi victim banget kan, dia menjadi korban banget kan. Akhirnya ya Skriniar jadi korban dramanya si Caputo. Aduh, nah yang agak menyebalkan adalah oke lah kita bermain dengan 10 pemain. Tentu saja ketika bermain 11 pemain aja nggak begitu bagus mainnya Inter, apalagi main dengan 10 pemain. Kemarin yang aku lihat mainnya bagus itu cuma Hakan Calhanoglu. Mkhitaryan lumayan tapi nggak sebagus biasanya juga. Terutama setelah 10 pemain itu Miki udah mulai hancur. Yang menyebalkan adalah gol Empoli. Seperti yang kawan-kawan lihat, ini cuma ada 3 pemain Empoli melawan 5 pemain Inter. Pemain yang nomor 19 ini sudah tidak terkawal, Darmian semua matanya ke sana. Hakan berusaha menutup ruang jalur umpannya. Tapi siapa namanya, si Ban Sadli, lupa aku namanya. Pokoknya pemain yang nantinya akan ngegol ini ada di antara segitiga Hakan, Barella, dan Belanova. Kalau Hakan menurutku tidak bisa terlalu disalahkan karena dia berusaha menutup, memang gelandang bertahan kayak gitu. Yang agak menyebalkan ya Barella dan Belanova. Cuma jogging aja, padahal ini sudah teriak-teriak minta bola kan. Harusnya sudah tahu bahwa target berikutnya pasti si ini, karena si siapa nih, nomor 13 apa nomor berapa? Karena kalau dia mau ngumpan ke nomor 19 itu agak susah. Sudah ada Darmian di sana menghalangi, ada Hakan juga menghalangi kalau dia mau kasih umpan datar kan. Jadi mestinya ini langsung ditutup antara Belanova atau Barella, tapi dua-duanya jogging aja. Tuh, makanya Inzaghi juga bilang kita ndak boleh kebobolan gol seperti ini. Oke, sekarang kita bahas soal rating pemain. Pertama Onana dapat nilai 6. Tidak banyak yang, karena serangan yang berbahaya nggak banyak, tapi dia ada beberapa penyelamatan yang cukup penting. Cuma justru di gol itu harusnya bola nggak susah-susah banget, karena itu tidak mengarah ke pojok banget, tapi somehow dia kecolongan. Gimana nih? Jadi ya nilainya 6 gara-gara itu. Skriniar dapat 5, sudah kita bahas bolak-balik. De Vrij dan Bastoni 6, tidak istimewa tapi tidak jelek juga sebenarnya. Cuma Bastoni di build up serangan nggak sebagus biasanya. Kemudian Miki 5,5, ini kelihatan banget kelelahan. Barella nih Barella ini kalau di sini komentarnya, a step back to the cranky and negative player who constantly complains when he has no right to. Will miss next match after picking up booking. Jadi langkah mundur ke pemain yang cranky ini kayak sensitif, dikit-dikit marah dan
secara konstan komplain bahkan pada saat dia tidak ada hak untuk komplain. Maksudnya padahal dia yang ngelakuin kesalahan, tapi dia yang komplain. Dan pertandingan berikutnya dia akan absen karena sudah akumulasi kartu. Aduh, ya untung nggak kena kartu merah. Makanya keputusan Inzaghi untuk menarik Barella ya tepat menurutku. Kemudian yang perlu dikomentari lagi, Di Marco 5,5 awalnya bagus tapi kelihatan banget stamina dia sudah ngedrop parah. Makanya aku pikir mendingan Gosen, tapi ternyata Di Marco tetap yang dimainin. Zeko cukup bagus. Begitu dia masuk permainan kita jadi hidup, tapi ya udah telat. Bermain dengan 10 pemain dari sejak menit 37 itu jelas sangat kesulitan. Aslani, salah satu penampilan terbaik Aslani. Aku optimis mulai sekarang, maksudnya kedepannya dia akan lebih sering lagi dapat jam bermain. Mental dia juga sudah tertempa. Apalagi Brozovic masih cedera kan. Kalau bisa aku pingin lihat ini pertandingan berikutnya itu kan Barella nggak main. Aku pingin lihat Aslani main jadi gelandang bertahan. Di depan yang duet itu Miki dan Hakan. Nah, semoga bisa kesampaian ya. Sebaliknya Belanova, ini buat kawan-kawan yang bilang, wah kenapa Belanova nggak dimainin? Harus percaya dengan pemain muda. Pemainnya belum siap. Ya kayak tadi pagi itu gitu, pemainnya Belanova kayak gitu belum siap dia. Mungkin musim depan akan dipinjamkan, atau mungkin dalam sisa musim ini semoga dia bisa menemukan sentuhannya, karena sebelumnya di Cagliari dia lumayan bagus kok, tapi ini kelihatan banget belum kuat menghadapi pressure dan belum bisa menyatu dengan permainan rekan-rekannya. Dia masih banyak salah positioning, terlambat nutup, sering back pass-nya kejauhan ke kiper, bahkan sempat hampir blunder loh. Untung bisa dihalau. Belum cukup ini. Belanova masih mutiara yang belum diasah, permata yang belum diasah. Kredit khusus untuk Korea. Waduh, penampilan terburuk pemain Inter ini dikasih nilai 4. Aduh, ini kayak bukan pemain sepak bola profesional. Yang lebih menyebalkan dari Korea ini bukan sekedar dia main jelek, tapi nggak ada daya juangnya, tidak ada determinasi, jarang banget sprint, jarang banget mau ngelakuin pressing ketika kehilangan bola. Beda banget dengan Lautaro. Padahal dari skill mestinya dia di atasnya Lautaro. Kawan-kawan kalau ingat gimana dia dribble dari garis belakang sampai ngegol. Aduh, ini kayak udah nggak semangat main. Padahal gaji tetap dapet. Padahal dia cedera. Kalau aku jadi pemain cedera, dapat makan gaji buta. Aku akan berjuang kan gitu. Aku nggak ngerti lah Korea. Kalau dari skill mestinya dia punya. Tapi aku ngeliat itu memang daya juangnya ini mungkin yang bikin banyak Indristi kesel, karena kalau dia mau berjuang, mau selalu berlari, kita kan at least kita respect kan, kita menghargai dia sudah berusaha gitu. Tapi ini kayak nggak ada usaha sama sekali gitu loh. Di Marco yang sudah kelelahan gitu aja tetap lari kenceng gitu kan. Inzaghi 5, beberapa keputusannya mungkin kurang tepat, seperti yang Di Marco dipaksakan. Kemudian Darmian secara bertahan memang bagus, tapi ketika kita perlu nyetak gol, kenapa yang dimasukin malah Belanova bukan Dumfries, walaupun kalau alasannya karena Dumfries sudah mau dijual, so what, justru kita kan harus manfaatkan sebelum dia pergi toh. Ya begitulah, Inzaghi bukan malam terbaik Inzaghi. Baru saja dia melakukan masterclass ketika menaklukkan AC Milan 3-0, ketika menaklukkan Napoli juga, tapi tadi itu bukan performa terbaik Inzaghi. Ya udah. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Aku belum bisa nih bikin giveaway-nya untuk khusus buat member Ngominers. Tenang aja, dalam minggu ini aku akan lakukan. Oke, ditunggu aja. Terima kasih buat yang nonton. Nanti malam mungkin aku akan live, tapi keputusannya nanti ya sekitar jam 7. Kalau memang aku live, aku akan bikin schedule-nya biar dapat notif. Oke. Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter